Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak hebat semua. Kali ini saya akan mempraktekkan segitiga restitusi bersama dua siswa saya. Tuanku Duta Arhman adalah siswa yang kali ini akan membantu saya dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Duta adalah siswa yang bagus sebenarnya dalam tingkat kehadiran di kelas moving kimia. Namun di dalam proses pembelajaran, Duta seringkali ngantuk dan terkadang tidak konsentrasi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Duta sekarang sehat kan? Alhamdulillah ya. Kami ucapin terima kasih udah datang karena Ibu panggil. Kira-kira Duta tahu nggak kenapa Ibu panggil Duta? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti aman-aman dong belajar di kelas Ibu. Oke, Ibu mau konfirmasi aja karena kalau yang Ibu amati di kelas Duta itu kalau belajar sometimes kadang-kadang itu tidur, kadang-kadang kepala main HP, kadang-kadang nggak fokus terus sering izin. Kira-kira apa yang Ibu lihat itu benar atau tidak? Benar. Benar ya. Itu kenapa kira-kira? Kan orang-orang kan emang ada tuh kadang-kadang emang gitu ya, kadang bosan, kadang ngantuk, tapi kan Duta tuh nggak sekali dua kali, bener kan ya? Itu alasannya kenapa ya? Kalau ngantuk biasanya Bu, kan malam minggu sering begadang Bu. Oh. Jadi minggu malam itu menstabilkan tidur Bu. Misalnya begadang jam 2 kan Bu. Minggu malamnya nggak bisa tidur jam 9 Bu. Jadi jam 11, kadang 12 Bu. Nah, gitu Bu. Jadi Senin yang pagi Bu yang malam Ibu tuh ngantuk. Nah, kadang setelah upacara Bu, agak-agak sering pusing gitu Bu. Jadi bawaannya ngantuk terus. Oh iya, kayak kemarin Ibu tanya Duta kenapa pusing ya? Berarti pusingnya itu karena kurang tidur. Iya, Bu. Dimulai dari hari Sabtu. Iya, Bu. Dan Sabtu tuh main game. Enggak, biasanya ngobrol-ngobrol sama teman. Tapi Oh, kadang minggunya itu Bu, misalnya kan kerja ganti-ganti teman. Jadi setelah pulang Bu, badan capek, ketiduran. Jadi malamnya kebangun lagi Bu. Susah tidur jadinya Bu. Oh gitu, berarti emang kurang tidur ya Ibu. Kalaupun kurang tidur, hari ke depan itu pusing ya dan agak rada-rada malas gitu ya. Iya, Bu. Tapi kira-kira itu sesuai nggak sama keyakinan kelas atau sesuai nggak dengan prinsip hidupnya Duta? Enggak. Prinsip yang mana yang sesuai berarti? Kalau dapat mah Bu, setiap hari itu Bu, tidurnya tuh cukup Bu. Cukup. Kenapa harus tidur cukup? Supaya bisa fokus. Fokus ya. Terus kalau bakal terus-terusan kayak gitu, apa nanti hasilnya kira-kira? Hasilnya bakal hancur Bu. Apanya yang hancur? Ya, kebanyakan kalau kan kurang tidur nggak fokus Bu. Jadi pelajaran itu nggak nangkap Bu. Ya nggak nangkap ya, karena kalau mengonfirmasi nih kayak emang Duta di kelas Ibu tuh nggak fokus, terus ujiannya juga nilainya nggak memuaskan. Jadi kira-kira itu bagus kan Mbak? Enggak sih Bu. Itu nggak sesuai juga ya sama keyakinannya ya, berarti harusnya gimana nih seharusnya? Seharusnya gini Bu, kayak gimana ya? Nggak begadang gitu Bu. Ya, harusnya di kelas gimana? Fokus belajar ya. Ya, Bu. Nah, berarti kalau untuk lebih baiknya ke depannya apa nih yang mau Duta lakuin? Kalau dapat sih Bu nggak begadang Bu, Nggak begadang lagi supaya gimana? supaya bisa fokus besok harinya belajar. Nah, jadi keyakinan prinsipnya bisa dijalankan ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Berarti apa prinsip yang akan Duta perbaiki nih sekarang? Kalau untuk sekarang dijalani Bu, cuman minggu besok nggak begadang lagi Bu. Nggak begadang lagi supaya Fokus fokus. belajar. Ibu tunggu ya itu apa realisasinya karena ini udah jalan berapa lama. Ibu lihat Duta ternyata tetap seperti itu, jadi Ibu rasa kayaknya emang perlu kita bicara seperti ini. Ibu mau konfirmasi apakah benar yang Ibu lihat, ternyata benar ya. Kemudian Ibu mau nanya kira-kira itu Duta melakukannya dengan sengaja atau tidak, atau sadar kalau itu salah atau tidaknya ya. Sebenarnya sadar Bu bahwa itu salah, tapi mau gimana Bu? Kadang kayak gini Bu, bisa ketidur Bu. Iya, Jadi, tapi gitu. alasan tahu ketiduran tadi tahu kenapa ya? Tahu Bu. Jadi kedepannya Duta akan melakukan yang seperti prinsipnya ya. Ya, Bu. Tidak. Apa yang tidak tadi? Tidak akan gimana? Tidak akan begadang lagi Bu. Tidak
Ada lagi ya, tunggu kami nanti ya. Oke, terima kasih banyak ya Duta ya. Kembali ke kelas. Sekarang masuk kelas apa lagi? Kelas fisika. Fisika ya, mungkin sama Pak Asril. Iya, Bu. Gua harap di lokal Pak Asril juga lebih bagus nanti. Iya. Oke, makasih ya. Ya, Bu. Masuk. Baik ke kelasnya. Oke. Kasih ya Duta ya. Ya, Bu. Ya. Ismaldi Apriza adalah siswa kedua saya untuk penerapan segitiga restitusi. Krisnaldi Apriza memiliki masalah untuk kasus kehadiran di kelas. Nah, kok nggak baca? Oke, Krisnaldi sehat. Sehat. Alhamdulillah ya. Kira-kira Krisnaldi tahu nggak kenapa ibu manggil Krisnaldi? Sering absen, Bu. Nah, sering absen. Berarti bener dong ya, Krisnaldi sering absen. Nah, ibu ada di catatan ibu nih, udah lebih dari 2 kali. Kira-kira itu kan ada juga sih ya anak-anak yang juga absen nggak Krisnaldi sendiri. Nah, tapi kan setiap orang nih ada alasannya nih. Kira-kira Krisnaldi apa sih alasannya? Itu ada sakit tapi saya izin yang saya diantar. Oke, terus apa lagi? Kenapa nggak bisa diantar sama bapaknya? Bawa penolongan mau. Kan ada ojek, dosen. Pengalihannya gimana? SN. SN. Nah, kemudian apa lagi? Kan udah itu baru satu sakit, nggak kelenturan, apa lagi kira-kira? Nah, kenapa bisa alfa kayak gitu? Itu dua tak kalau di KS, Bu. Jadi lagi dalam mobil sedang Bu. Kira-kira nggak masuk kelas, terus nggak ada keterangan itu sesuatu yang sesuai dengan kesepakatan kelas kita nggak? Atau prinsipnya? Enggak. Berarti itu sesuatu yang harusnya diperbaiki. Nah, kenapa tuh harus diperbaiki? Kira-kira bagaimana selanjutnya sama Krisnaldi? Apa kedepannya yang akan Krisnaldi lakukan? Tidak absen lagi. Tidak absen lagi. Gimana caranya supaya tidak absen lagi? Jadi kan ada tuh yang karena sakit tidak ngirim surat. Itu gimana supaya itu tidak terjadi lagi? Banyak kawan kalau kirim ke WA lebih. Oh, jadi kalau kirim WA boleh, tapi setelah itu harus dikirim lagi. Isu atau Harus di hari yang sama. Kan rumahnya nggak ada akses kan ya tentunya. udah begitu rumah tak ada Bu. Kan buka karajo sama penolongan emang ngelih. Ya. Nah, tapi coba tanya sama orang tuanya. Kan Krisnaldi sekolah kan, ada aturan di sekolah kita kan ya. Kalau aturan sekolah kita kan harus ngirim surat. Berarti harusnya gimana supaya orang tuanya mau mengirimkan surat? Nah, jadi gimana? Jadi kedepannya apa yang mau Krisnaldi lakukan supaya hal ini nggak kejadian lagi berarti? Jadi orang tua udah mintain surat di sekolah karena sakit. Ada niat sakit. Kalau sakit. Oke, terus apa lagi? Supaya nggak sakit gimana caranya? Kalau banyak istirahat, Emang banyak kerjaan ya? ya. Apa ya? Kalau malu kita yang boleh. Yang boleh malam, malamnya di mana? Tidak saya. PSN yang di mana? Yang itu kadang Yang di situ? dan tahu. Yang taruh. Boleh apa sampai jam 12 malam? Yang mau mencapai 2 jam itu. Jadi kamu Oh. ikut sebelum 2 jam mau bersih lu beli bahannya. Orang tuanya tahu kalau kamu melakukan itu bisa nyebabin kamu di sekolah ngantuk, sakit. Tahu. Udah pernah bicarain dengan orang tuanya? Ya. Itu apa kata orang tuanya? Kalau di perubahan tapi yang di kuliah itu apa itu Terus, oh. bisa kerja itu memang ada penghasilan awak tinggal seorang hari Kakak nggak ada? ada kita berkeluarga jadi itu ada bekal juga nih Oh, gitu. saya minta itu itu tidak ada. Kira-kira solusi untuk masalah ini gimana sebenarnya supaya kan kita saat tadi kesannya juga setuju ya kalau saya apa karena sakit itu kan tidak bagus nih untuk sekolah nggak
pelajaran kamu juga nggak bagus kan ya. Gimana nih solusinya supaya hal ini tidak terjadi? Kan kamu tadi ya minta menjawab, tapi gimana nih solusinya supaya hal ini tidak terus lagi Mbak Krisnaldi? Ya selain ada kecil-kecil. Ya, untuk usahanya gimana kira-kira nih? Gimana caranya? Oh, berarti pulang jam 12 malam ya? Berarti habis pulang jam 12 malam tuh ada tidur? Langsung tidur? Akan lu besok kadang kalau apa bukan. Berarti intinya lebih karena kurang tidur ya? Jadi gimana nih solusinya? Nah, dapat nggak solusinya? Kita pikirin sama-sama. Jadi, itu cepat kerja di rumah ya biasanya. Kalau misal lambat dalam bekerja di percobaan. Berarti manajemen waktu lagi ya. Ibu harap memang nanti kedepannya Krisnaldi dengan semua tanggung jawabnya sebagai anak, karena papa sakit juga tidak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Karena kalau pelajaran di sekolahnya bermasalah, nanti kan juga nggak bagus nih. Nilainya nggak masalah, nanti kan di sekolahnya juga nggak bagus. Kan diharapkan nanti kalau sekolahnya bagus, nanti juga bisa memperbaiki ekonomi keluarga juga ada bagus. Jalannya mungkin juga beda. Nggak harus kerja sampai jam 12 malam, ya harus sampai jam 12 malam kerjanya, dan mungkin bisa lebih efektif dalam bekerja membantu orang tua. Oke, tunggu ya, nanti ibu lihat. Kan ibu udah lihat nih ritmenya 2 kali libur habis ke sekolah gitu, jadi aku mau lihat benar-benar ada perubahan ke arah yang baik. Oke, makasih aja ya. Setelah melakukan perbincangan sama ibu tadi, saya merasa bahwa saya mendapatkan inspirasi untuk berubah. Dan mungkin hal yang saya lakukan untuk besok adalah belajar dengan giat lagi. Jadi perasaan saya setelah diwawancari oleh Bu Sari, saya merasa lega, dan untuk kedepannya saya akan mencoba menjadi lebih baik, tidak mengulangi kesalahan saya yang masa lalu. Demikianlah praktek segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada ibu bapak hebat yang telah menontonnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.